Waalaikumsalam, ya tunggu sebentar. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Bagaimana perjalanan ke kantor saya? Apakah ada kendala? Ada kendala sedikit tadi. Apa kendalanya, Mbak? Itu macet di Di Jalan mana? Gajah Mada. Oh, di Jalan Gajah Mada. Oh iya, kan sekarang jam pulang kantor ya. Iya. Ini saya ada air, Mbak bisa minum dulu. Karena kan panas ya untuk minum Anda dan kenyang. Apa kabar, Mbak? Baik. Orang tua di rumah apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya dari data yang saya terima, saya dengan Mbak Afifatuz Zahroh kuliah di Universitas Jember, Iya betul. anak farmasi. Iya. Domisilinya di Pasuruan ya. Iya. Oh, iya. Sebelumnya kok bisa kuliah di Jember gini, gimana Mbak ceritanya? Iya, soalnya keterimanya di sini. Oh, keterimanya di sini. Iya, di Jember. Di Pasuruan itu bukannya ada juga ya, Mbak? Iya banyak. Oh iya banyak. Iya. Saya itu dulu pernah ke Pasuruan, ke Asgara Wali, Mbak, di Kiai Hamid ya kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Itu kalau sama Kiai Hamid jauh ya? Iya jauh. Lumayan perjalanannya 1 jam sekitar. Oh, dari rumah jenengan? Iya. Oh iya. Rumahnya Mbak kalau boleh tahu Pasuruan mana? Pasuruan Gempol. Oh, saya itu tahu di sana itu Pondok Sidogiri, tahu nggak? Iya. Jauh nggak sama sana, Mbak? Iya jauh. Oh jauh. Dulunya Mbaknya sekolahnya di mana? Sekolahnya di Man 1 Pasuruan. Oh, masuk di Pasuruan. Mondok? Iya Mondok. Oh, Mondok. Iya. Di mana tuh Man 1? Man 1 di di daerah Bangil. Oh, di daerah Bangil. Oh iya. Sebentar, kalau nyebut Bangil itu saya pernah dengar di sana tuh Dalway, Pondok Dalway ya. Iya. Itu familiar ya kedengarannya, maksudnya tuh mahal ya di sana ya, Mbak? Iya. Oh iya. Mbak jurusannya farmasi? Iya, betul. Oh, kok bisa farmasi, Mbak? Kalau boleh tahu gimana ceritanya? Itu disuruh orang tua. Oh, disuruh orang tuanya. Ya, tapi minat kan? Iya minat. Oh. Gimana di Jember banyak temennya? Lumayan ya. Saya juga punya adik tapi jurusannya kebidanan, sekarang semester 4. Kalau sana semester 2. Oh, semester 2. Adik saya semester 4 Mbak di sana. Cutting berarti. Iya. Kebetulan juga adik saya kos. Cowok apa cewek? Cewek. Kalau Mbaknya sendiri kos atau kontrak atau mondok atau gimana? Kebetulan saya kos sama teman saya. Oh, berarti berdua ya Mbaknya ya? Iya. Iya. Kesini bawa sepeda apa enggak, Mbak? Tidak, saya biasanya bareng sama teman saya kalau berangkat. Oh, bareng sama temennya. Oke, boncengan ya berarti ya? Iya, boncengan. Di Jember itu kan juga banyak wisata ya. Mbak kemana biasanya kalau ke Jember? Ke Roxy. Oh, Roxy. Biasanya kalau kami memang suka belanja kan ya. Kalau nggak nonton kan biasanya. Oh iya. Ini dari keasikan kita berbicara, saya sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rumani Tias. Saya juga kuliah di Jember, tapi saya di Winhas. Tahu Winhas kan ya? Paling pojok ya Winhas. Ya, saya kuliahnya di Winhas. Dulu jurusan saya bimbingan konseling gitu. Habis itu saya aslinya Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Pernah nggak main ke Banyuwangi? Ya pernah. Nggak pernah. Oh, berarti di sini cuma di Jember aja? Iya, di Jember. Oh, kalau di Jember biasanya aksi. Iya. Nonton. Saya juga biasanya kalau di Jember juga biasanya nonton aksi gitu. Sama teman-teman biasanya kan, hampir pulang-pulang kampus gitu kan. Tadi di sini kos ya, kos berdua sama temannya. Iya, berdua. Itu biasanya kalau
Kalau itu kan satu kos, ini satu kelas atau gimana temennya? Enggak, beda kelas. Oh beda kelas, berarti kadang nggak bareng ya Iya, pas nggak ke bareng. kampus ya. Oh, iya, iya. Kalau saya sendiri dulu itu pas masih zamannya kuliah ya masih di UNS itu ya sering sih gitu, nggak sama kan jamnya sama teman meskipun udah satu prodi kan nggak satu kelas ya. Ya, ya, ya. Biasanya kalau ke Pasuruan pulangnya, Pulangnya naik kereta sama teman saya. oh naik kereta pulangnya. Iya. Itu kan biasanya per minggu liburan kan? Iya. Itu per minggu Mbak libur apa enggak? Apa gimana? Apa pulang? Iya, kadang pulang, kadang enggak gitu. Oh tergantung ya. Iya, Biasanya iya. kalau farmasi lebih banyak ya Iya. tugasnya ya. Iya, iya, iya. Sampean bisa minum? Iya. Terima kasih. Minum ada harganya. Kalau di UNED itu kan biasanya ada jam malam ya Mbak? Kalau oh iya ada jam malam. Mbak ada? Ada. Banyak? Beberapa. Oh beberapa. Iya. Itu pulangnya jam berapa? Sekitar jam berapa Mbak? Jam 8. Oh jam 9. 8. Iya. Jam 8 jam 9. Kalau misal pulangnya malam gitu kan, itu Mbak jalan kaki atau gojek atau sama temennya atau gimana Mbak? Ya kadang minta jemput sama teman yang ada di kos itu. Kalau enggak ya gojek, pakai gojek gitu. Kalau misal pernah nggak pulang malam terus sama teman-temannya jalan gitu? Nggak? Iya pernah. Pernah. Itu nanti kemana? Ke Jember juga? Ke alun-alun. Oh ke alun-alun. Iya, iya, iya. Saya dulu tuh kalau sama teman-teman biasanya ya bukan cuma Roxy ya, Gunung Gambir itu pernah. Pengen ke sana. Oh pengen ke sana, Iya. masih pengen. Ya biasanya kalau anak muda tuh semuanya dicoba pengennya. Iya. Kan mumpung masih semester awal gitu ya. Iya, tapi kalau UNED itu iya sih, ya lumayan ya tugasnya ya, apalagi farmasi. Mbaknya sendiri kalau misal nih pulangnya kan malam gitu kan, mbaknya tuh misal udah temannya temannya bentrok juga nih, maaf temennya kadang jam-jamnya bentrok, itu nanti gimana, jalan kaki atau mbaknya gojek? Ya sebisanya gojek sampai dapat. Oh gojek sampai dapat gitu ya. Nggak pernah tuh kayak nebeng sama teman kelasnya gitu nanti anterin ke kosnya? Iya kadang, tapi kan ada juga nggak enak gitu sama temennya. Iya Mbak. Nunggu ditawarin baru. Oh nunggu ditawarin sama temannya ini. Iya. Emang memang dari awal itu kan mbaknya karena disuruh orang tua nih kan ya, ambil farmasi gitu kan. Mbaknya emang mau farmasi atau gimana? Emang mau? Iya mau. Dulu pas SMA jurusannya apa? Jurusan saya IPA. Oh jurusan IPA, ayo ya nyalur ya IPA Iya. ke farmasi lumayan nyalur juga ya. Saya tuh dulu tuh kalau misal masih muda gitu kan ya, masih kayak pulang kuliah itu sering kayak mau makan makanan yang di Jember yang belum dicoba gitu kan. Kalau mbaknya sendiri gimana? Ya pengen kayak kuliner-kuliner gitu, jalan-jalan. Saya tuh ya biasanya di gacoan itu kan ya, kalau anak kan gacoan, sebelah gitu kan ya. Kalau apa masih sama? Iya sama. Masih sama. Emang nggak mbak di Jember? Enak. Nggak pengen ke Banyuwangi? Iya pengen. Kalau Pasuruan itu saya kenal itu kayaknya banyak pondoknya ya. Iya, Kalau Pasuruan kan ya, kalau di Jember kan mungkin banyak kayak pendidikannya, kampusnya gitu. Kalau di Banyuwangi insya Allah tuh banyak pantainya. Kalau saya nih ya banyak pantainya gitu. Bagus kok mbak nonton di sana. Nggak pernah ke Banyuwangi sama sekali? Tidak pernah. Oh nggak pernah. Main-main ke rumah saya ya? Iya. Tadi juga menyinggung kan mbaknya farmasi ya. Iya. Itu kalau boleh tahu di UNED itu ikut organisasi apa mbaknya? Enggak ikut. Oh enggak ikut. Kenapa kok enggak ikut mbak? Karena nggak ada motornya, takutnya kan kayak misal rapat, tiba-tiba rapat gitu. Oh iya. Apalagi kalau farmasi padat ya, kan pulangnya dari pagi gitu kan sampai malam. Iya, banyak prakteknya itu. Oh banyak prakteknya ya. Oh jadi sebenarnya pengen ikut organisasi ya. Pengen. Jadi kesibukannya mbaknya ini cuma kuliah gitu ya? Iya kayak kuliah pulang gitu. Jadi kayak kupu-kupu saya juga dulu gitu. Oh jadi sebenarnya
ada organisasi Iya, ada. di kampus itu. Iya, iya. Mbaknya kalau boleh tahu di kosnya ini sama temannya kan ya? Iya, sama Temannya ikut organisasi juga? ikut. Oh, ikut. Sebelumnya nih saya lihat-lihat mbaknya dari pertama masuk gitu kan kayak murung gitu, terus habis itu kontak mata sama saya kayak kurang fokus gitu kan, terus habis itu kayak ngomong tuh canggung, kayak ada yang dipikir gitu, ketawanya juga gak luas gitu. Apakah ada yang membuat hati mbak itu berpikir dan nggak enak gitu, kayak ada beban gitu, apa benar? Iya, benar. Loh nggak apa-apa, sama cerita aja sama saya pastikan ketika sama cerita sama saya bisa menutup rapat-rapat tentang kerahasiaan dari cerita ini. Nggak apa-apa. Itu kan teman saya kan ikut organisasi, Iya. jadinya kan kayak apa ya namanya, kalau pulang kan capek pastinya. Capek itu kan gak langsung beres-beres gitu, jadi kamar itu berantakan. Kadang itu kayak saya tuh ngingetin diberesin gitu, nggak jadi diberesin, gak diberesin sama dia, jadinya kotor kamar itu. Bau juga, baunya itu campur-campur. Oh iya iya. Tadi juga bingung mbaknya juga ini temannya jemput mbak juga kan ya. Nah, jadi kadang kamarnya kotor gitu. Ya ya ya. Abis itu biasanya pulangnya nggak sama ya mbak jamnya gitu? Iya, nggak sama. Kalau boleh tahu nih, ini emang pertama kenal atau emang kenal dari dulu atau udah kenal di kampus? Udah dari dulu. Oh udah dari dulu. Iya. Tapi nggak deket. Oh cuma banget ya, gitu ya. cuma deketnya pas di sini Iya, gitu ya? di sini. Iya. Jadi nggak tahu kayak dia kan juga sebelumnya nggak pernah merantau kayak saya yang mondok gitu. Iya. Kalau bawa sepeda gitu kan temennya yang bawa ya? Iya, teman saya. Oh, temennya mbak yang bawa. Jadi kedatangan saya ke sini itu mau mencurahkan isi hati saya, Bu. Iya. Perihal kehidupan saya sebagai mahasiswa di Jember. Saya kan di sini kan tinggal di kos sama teman saya. Tapi saya tuh mempunyai keinginan untuk kos sendiri. Tapi di sisi lain itu orang tua saya tidak mengizinkan saya. Kalau boleh tahu alasan sama pengen kos sendiri dulu apa? Kenapa saya pengen kos sendiri itu? Ya karena saya kan anaknya juga introvert ya, Bu. Pengen gitu sendiri di kamar. Kan udah dewasa juga, pengen punya privasi sendiri, terus gak ada kecanggungan sama teman, sama orang yang sama saya. Terus pas lagi capek-capeknya pulang gak ada yang bersihin kan, itu terserah saya kan, Bu. Kalau ada teman kan gak enak gitu nanti. Iya. Terus kan di kos saya kan ada peraturannya ya, Bu. Peraturannya itu bawa motornya itu satu kamar itu dua orang isinya. Satu kamar itu dua orang itu satu motor, jatahnya itu karena kekurangan lahan di kos saya itu. Jadi yang dimaksud sama yang barusan itu satu kamar isinya berapapun anak itu, tapi jatah satu kamar itu satu motor. Iya betul. Nah, terus kan saya pengen bawa motor kan, Bu. Takutnya nanti saya itu ada tiba-tiba mendadak butuh ke kampus atau kemana beli sesuatu, beli apa gitu. Saya nggak pengen merepotkan teman saya lagi. Kalau menyinggung teman yang tadi, teman satu kamar ya, ini teman dulu, maksudnya teman dulu saya nggak paham sama berbicara. Maksudnya tuh gini, Bu, itu kan teman dari kecil, dari TK kan, dari TK. Pas kumpul lagi tuh SMA gitu. Tapi saya nggak satu kelas, jadinya kan meskipun saya udah dari lama, tapi kan gak deket. Deketnya tuh baru pas di Jember, di kos itu dah. Terus kan
kayak gitu kan masih ada apa? Masih ada kecanggungan kan Bu, soalnya kan baru deket di Jember. Berarti dekatnya pas kalian kuliah. Iya itu. Dulu pas waktu SMA satu sekolah atau Satu sekolah aja, gak satu kelas. oh tapi kalian satu sekolah satu Iya. jurusan tapi beda kelas. Iya, gitu. Oh jadi tambah lagi dengan hal itu. Terus pas kesini bareng itu memang merencanakan dari awal untuk satu kos atau dari orang tua atau bagaimana? Oh kalau itu kan saya tuh sebenarnya tuh ke Jember ini kan gak ada niatan sama dia kan Bu. Soalnya pas daftar itu dia gak bareng sama saya Bu. Oh. Sendiri-sendiri kan saya pas ke guru saya itu. Terus pas udah keterima, saya kan jalurnya kan jalur ya jalur prestasi kan Bu. Sedangkan teman saya kan jalur tes. Terus pas tiba-tiba teman saya itu tanya cara daftar ulangnya gimana, kan saya kaget ternyata dia sekampus sama saya Bu. Terus saya bilang ke orang tua saya, ternyata saya sekampus sama ini Si teman ini. Iya, kan. Terus katanya orang tua saya, oh iya enak, nanti ada temennya buat di sana di Jember. Nanti kalau berangkat ke sana bareng ya. Kan saya udah bilang Bu sama orang tua saya, kalau ternyata saya tuh sekampus sama teman saya. Jadinya orang tua saya itu mendukung penuh buat saya untuk satu kos sama teman saya, biar nanti kalau di kampus itu enak. Soalnya kan saya kan sama teman saya udah temenan dari lama, udah dari kecil gitu. Nanti biar nggak kesusahan cari teman gitu Bu. Oh jadi orang tua mungkin mikirnya anakku itu nanti nggak ketemuan di Jember gitu kan? Soalnya kan katanya orang kota baru gitu. Terus alasan Mbak Rani sendiri untuk pengen kos sendiri itu kenapa? Kalau kos sendiri kan nanti saya tuh bisa bawa motor sendiri Bu. Oh jadi ini motor temannya? Iya motor teman saya. Masih bergantung sama teman saya gitu Bu. Kemana-mana, ke kampus minta anterin gitu. Kalau misal kos sendiri pengennya kosnya di mana? Di kos yang tetap apa dengan kos yang berbeda? Kalau bisa sih di kos berbeda, biar nanti itu biar gak sungkan sama teman saya. Kenapa kok tiba-tiba minta sendiri gitu? Kenapa gak sama aku? Selama sama satu kos sama temannya itu kalau misal makan itu belinya bareng atau gantian atau gimana? Ya kadang gantian, kadang masak bareng gitu Bu. Dia yang masak nasinya, saya masak ikannya gitu. Tapi kadang beli kalau pas lagi kepepet ya? Iya beli. Kalau misal kan Mbak Rani ini satu kamar sama si temennya kan? Iya. Itu bukan cuma masalah makan gitu kan, biasanya kayak ada gitu kan kayak apa itu bersih-bersih di kamarnya atau gimana. Itu kalau kayak gitu kalian bersih-bersihnya bareng atau nanti gimana atau gimana? Kalau masalah bersih-bersih sih kadang dia agak susah ya Bu untuk dibuat kerjasama. Soalnya anaknya kayak agak males gitu kalau kata saya sih. Misalkan dia kan pas lagi capek-capeknya gitu kan sama-sama capek ya Bu dari kampus. Gak ada gitu inisiatif buat bersihin kamar bareng gitu, buat rapiin kasur, rapiin meja belajar, terus buat cuci-cuci piring, cuci-cuci baju. Biasanya tuh numpuk Bu baju-baju itu kalau udah seminggu gak dicuci-cuci gitu. Itu kalau cuci baju kalian cucinya sendiri-sendiri atau kalian cucinya barengan atau gimana? Kalau cuci sih cuci sendiri, tapi kayak janjian gitu, ayo nanti nyuci bareng gitu. Apakah ada lagi faktor yang mendukung penuh untuk Rani pengen kos sendiri gitu kan, kecuali kayak atau mungkin temennya kurang bersih atau cuma karena pengen punya motor sendiri, nggak pengen bergantung, nggak pengen ngojek gitu kan? Apakah ada faktor kecuali ini gitu loh? Itu kan kalau dewasa kan pengennya sendiri Bu ya, jadi pengennya bebas gitu, gak ada sungkan sama teman, gak ada canggung, pengen privasi yang lebih gitu Bu. Oh jadi pengennya kayak di kamar tuh lebih leluasa kan, kita mau ngapa-ngapain tuh terserah gitu kan. Apalagi kan kayak di umur yang dewasa mungkin kan kita kan kayak butuh tempat emang sendiri di kamar itu, kayak kita mau ngapa-ngapain itu terserah kita, kamar di apa kan terserah kita gitu kan, maunya seperti itu. Iya.
Mungkin ada lagi kecuali faktor untuk menjaga lebih, mungkin bukan hanya ini menjaga privasi atau karena pengen kayak emang dari dulunya nggak terbiasa bareng atau emang gimana atau karena apa? Saya kan sama teman saya emang dari lama ya Bu, Iya. tapi baru kenalnya deket itu dari sini. Jadinya ya gak Kurang satu iya kurang pemikiran. pemikiran, kurang gak sefrekuensi gitu. Itu nggak sefrekuensinya dari mana? Kadang masih kayak kayak misal saya tuh lagi marah gitu, dia nggak tahu kalau saya lagi marah gitu. Dibiarin gitu loh Bu, gitu maksudnya. Faktor yang membuat sangat marah itu biasanya apa dari suatu cerita ini? Ya kayak tadi misal gak dibersihin kamarnya Bu, dia diem aja gitu. Padahal udah disindir, udah digode-godein gitu Bu, tapi tetap aja dia nggak sadar. Tapi selama itu komunikasinya baik dong sama si teman kamar ini? Iya baik, tapi nggak sedekat saya kayak teman yang lain gitu. Meskipun saya satu kamar sama dia, satu kos sama dia. Tapi kalau misal kamu marah, kamu gimana, nih respon anaknya gimana? Kadang responnya dia tuh ngerti kalau saya tuh marah, tapi kadang juga bodo amat gitu Bu. Allah udah biarin gitu, nanti aja gitu terus Bu. Akhirnya saya yang ngerjain di kamar itu. Ini dimaksudkan barusan saya ngerjain atau kayak cuci yang banyak, terus kalau masalah apa atau pribadinya kayak cuci bajunya dia itu dia. Kayak misal di kamar kayak bersihin kasur, rapiin spray gitu, nyapu ngepel gitu Bu, itu saya ngerjain. Kalau misal dia bodo amat nanti gitu. Itu keseringan kamu yang bersihkan gitu kan? Itu biasanya kalau bersih kamar gimana? Pas lagi ada anaknya atau anaknya udah pergi atau gimana? Kalau lagi ada anaknya sih biasanya dibantu ya Bu sama dia. Tapi kayaknya nunggu kamu dulu bersihin baru dia bersihin. Baru ikut juga gitu. Soalnya kan kalau gak ada yang berdiri tuh gak ada yang gitu bergerak gitu loh. Nunggu saya yang ayo kita bersihin bareng-bareng gitu. Tunggu ajakan dari kamu gitu iya kan? Gitu maksudnya. Dulunya sekolahnya emang pas waktu liburan gitu emang nggak pernah bareng gitu kan? Biasanya ada tuh kan kayak liburan kayak libur pas ya kayak liburan sekolah selesai ujian kan kelas kan biasanya libur gitu kan. Itu nggak pernah main? Nggak pernah Bu. Dulu tuh saya tuh jauh banget sama dia, bukan jauh sih, kayak bukan deket gitu. Deketnya itu pas di Jember, terus mainnya tuh ya pas liburan habis di Jember, pas di Jember. Kalau dulu SMA nggak pernah sih. Pas SMA itu meskipun kalian udah liburan bareng gitu, tapi tetap kontak kan? Iya tetap kontak, tapi nggak sedekat sekali. Dari cerita ini orang tuh tahu biasanya kalau anaknya kayak gini belum tahu sih Bu. Jadi nggak cerita sebelumnya, belum cerita sama orang tuanya gitu. Tapi orang tua tahu kalau misal kamu tuh punya keinginan kalau kamu pengen kos sendiri, orang tua tahu. Iya tahu, tapi mereka ngebiarin gitu Bu. Maksudnya ngebiarin gimana? Ngebiarinnya biar sama temennya aja, biar ada temennya gitu Bu. Jadi takutnya saya tuh nggak ada teman lagi gitu Bu. Jadi dalam artian tanda kutip kamu nggak boleh jadi bolehin. Soalnya kan jauh, Jember kan jauh dari rumah saya. Itu kalau kurang diharuskan bareng. Iya gitu. Kalau pas liburan itu kan nggak bareng kan. Kalau pas per minggu ngambil jatah liburan kan nggak bareng untuk pulang ke Pasuruan nih. Itu kan kamu ngambil naik kereta. Itu dibolehin tapi sama orang tua? Dibolehin kalau pulang kayak gitu. Maksudnya kayak yang jangka panjang gitu, liburannya lama gitu. Itu harus pulang sama si teman ini. Iya. Itu ya kalau pulang goncengannya gimana, gantian akhirnya atau gimana? Iya boncengan, kalau dia capek saya nyetir gitu. Oh jadi udah sebelumnya emang kamu udah ada pengalaman bersepeda gitu kan? Iya. Tapi orang tua nggak bolehin sebenarnya kalau mau bawa sepeda ke sini? Dibolehin. Cuma karena faktornya di kos itu nggak, jadi nggak ada lahannya kekurangan gitu.
Tapi emang dari awal itu emang pernah ada niatan untuk bawa sepeda gitu. Iya. Baik di sini dari cerita yang barusan dipaparkan sama Mas Amya kan, yang diceritakan dari awal sampai kesekiannya. Jadi kan ya saya paham gitu kan, paham maksudnya kan kayak Rani bingung itu kayak mau kos sendiri tapi faktornya ini dan ini, terus habis itu kalau misal tetap sama temennya nggak bisa untuk diterusin gitu kan, sementara orang tua itu pengennya yang terbaik buat Rani gitu, sementara Rani punya pemikiran sendiri untuk yang terbaik buat dirinya gitu kan. Jadi kesimpulannya kan orang tua itu tidak mengizinkan, dalam tanda kutip tidak mengizinkan si Rani untuk kos sendiri, mungkin karena nanti kerepotan makan, terus habis itu nanti takut nggak ada temennya, apalagi di kota yang baru di Jember ya kan, nggak pernah ada pengalaman kesini, terus habis itu kalau nggak ada temennya takut atau gimana gitu kan, maksudnya yang dipikir orang tua kan mungkin kalau cuma teman-teman asing, teman-teman kampus nggak tahu sama Rani sepenuhnya gitu kan. Ternyata juga temen dari kecil ini belum sepemaham itu sama si Rani, nggak sefrekuensi gitu kan. Terus habis itu juga takutnya pas sakit gitu nggak ada yang ngurus gitu kan, apalagi kan yang jadi faktor penuh pendukungnya ini teman dari kecil juga, lagi kan satu prodi, takutnya pas ada tugas nanti kebingungan. Itu kalian bisa dalam artian kerja kelompok lah ya, kayak ngomong bareng, komunikasinya nggak jauh-jauh gitu kan. Mungkin kalau dari HP atau gimana kurang gimana gitu kan, takutnya orang tuanya seperti itu. Sementara di faktor lain, Rani pengen kos sendiri lah ya, pengen kos sendiri karena udah dewasa, pengen jaga privasi gitu kan, kayak mau di kamar tuh ngapa-ngapain dewasa gitu kan, karena faktornya juga si Rani dengan si teman ini kayaknya bertolak belakang gitu kan sifatnya ya, yang Rani tuh kayaknya lebih nggak suka kotor, yang temennya itu agak malas dikit gitu kan. Jadi gimana ya, kayak Rani tuh pengen ke sendiri gitu kan, sementara orang tua tidak mengizinkan. Tapi sebelumnya kan udah ngomong nih sama orang tuanya gitu kan, tapi kan perihal kenapa Rani pengen kos sendiri gitu kan, pengen kos sendiri, dari ceritanya belum nyeritain kan kalau sebenarnya temannya kayak gini belum kan, cuma kan ngomong sama orang tua aku pengen kos sendiri gitu kan. Jadi kan ini sebelumnya belum dikomunikasikan sama orang tua, ini cuma ceritanya sama saya gitu kan, ini belum komunikasi sama orang tua. Nah, untuk pertemuan ini kita bisa menyimpulkan, saya bisa menyimpulkan bahwasanya Rani pengen kos sendiri, tapi di sisi lain orang tuanya tidak mengizinkan. Orang tua tidak mengizinkan karena orang tua juga belum tahu alasannya kenapa Rani pengen kos sendiri. Jadi di pertemuan ini karena kita sudah menyimpulkan dari pembicaraan yang kita lakukan dari beberapa menit, kemudian kita saya ingin menutup ini enggak, tapi nanti setelah Mbak Rani pulang, Mbak Rani pikirkan kembali, habis itu Mbak Rani hubungi orang tuanya kembali, nanti bagaimana respon dari orang tuanya Mbak Rani. Setelah itu kita akan melakukan pertemuan kedua kalinya, di mana pertemuan ini dilakukan di hari yang sama, di jam yang sama gitu. Jadi kita menunggu respon orang tua dulu, dan juga nantinya kita akan membicarakan lagi bagaimana perihal dari cerita ini dan respon dari orang tua Mbak Rani gitu. Jadi mungkin konseling ini bisa diakhiri dulu, nanti kita lanjutkan di hari Minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama. Seperti itu Mbak Rani ya. Bisa dicukupkan ini kan? Ya, bisa. Apakah ada lagi ceritanya yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Sudah ya. Kebetulan ntar lagi pulangnya di mana? Naik sepeda? Iya, naik sepeda. Dijemput teman saya. Oh, naik sepeda tapi dijemput temannya. Gitu. Mari saya. Kat. Gak salah. Mbak. Saya ini, Mbak. Ini. Lo gue. Mbak, aku gerak tuh, Mbak. Karena ini sudah bisa dicukupkan,
dari pembicaraan kita hari ini, sesi konseling kita. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama. Apakah masih ada yang ingin Mbak Rani sampaikan sebelumnya? Atau bisa dicukupkan dari cerita tadi? Yang sudah cukup. Kalau bisa cukup, mari saya antar. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Bu. Mari saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tunggu sebentar. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Iya. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Tadi pas kesini sama siapa? Sama teman. Ada kendala nggak pas mau kesini? Tidak ada. Cuacanya panas, Iya, hujan panas. atau menurut panas? Ini saya ada air, saya minum dulu. Terima kasih. Jadi sebelumnya begini, saya sih dari cerita yang kemarin, dari yang Rani udah cerita nih sama ibu gitu kan, itu udah ibu bisa menyimpulkan gitu kan kalau Rani ini sedang kebingungan gitu, kayak dilema gitu kan, antara mau kos sendiri tapi nggak ada dukungan dari orang tua, bukan nggak ada dukungan, orang tua terlalu khawatir gitu kan kalau misalnya masih kos sama temennya. Rani merasa itu ada suatu kendala gitu kan, dia kayak kurang gimana ya, kayak kurang leluasa gitu kan. Akhirnya di sini di pertemuan kita yang kedua sebenarnya ibu sendiri, ibu tuh punya suatu strategi, dimana strateginya itu kemungkinan besar nanti bisa membantu Rani untuk memilih mana gitu kan pilihan yang lebih baik, yang lebih tepat nantinya, yang bisa membuat membuat Rani lebih nyaman gitu kan. Apalagi sekarang kan udah dewasa, udah mahasiswa gitu kan, kayaknya udah lebih ngerti apa yang terbaik buat dirinya dan apa yang nanti kemungkinan membuat dirinya buruk gitu kan ya, maksudnya kayak keadaannya tambah baik gitu kan, tahu kalau keadaannya tambah buruk kan tahu gitu kan ya. Di sini ibu mau kasih strateginya, tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, Rani udah ngomong nggak sama orang tuanya? Maksudnya kan pas ke pertemuan kemarin kan kayaknya ibu ngomong nih sama Rani kan, ya sebelumnya kan kayak ngomong dulu lah sama orang tua gitu kan. Terus respon orang tuanya bagaimana? Diizinkan, tapi mereka itu masih ragu, masih khawatir. Kayaknya masih lebih mengkhawatirkan gitu kan ya. Iya, belum yakin. Tapi sebelumnya itu dalam tanda kutip diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Diperbolehkan, namun kan kayaknya orang tuanya khawatir gitu kan, Iya, cuma khawatir. tanda kutipnya khawatir gitu. Terus cara Rani meyakinkan orang tua itu ngomongnya gimana? Nanti itu caranya dia ngomong dulu, terus nanti gimana caranya bisa membuktikan kalau Rani bisa kok sendiri gitu Bu. Terus jawabnya orang tuanya gimana? Katanya iya nggak apa-apa, kalau itu yang buat kamu nyaman, yang terbaik buat kamu gitu katanya. Cuma kan orang tua itu cumanya khawatir gitu Iya. kan ya. Tapi asalkan bisa jaga diri itu kan. Iya sih. Di sini tuh ada suatu strategi di mana ini yang sangat nanti Rani pikirin lagi lah ya. Sebenarnya sih kalau masalah kalau masalah kos itu kan sebenarnya kita yang lebih tahu kan ya, nanti kita tuh enaknya tuh gimana, atau sama teman-temannya, atau nanti kita sama orang tua tetap disuruh sama teman tapi kan orang tua nggak ngerti gitu kan yang dirasain kita gitu kan. Dari suatu cerita yang dialami lah sama si Rani gitu kan, ibu tuh nangkapnya gini, kalau misal Rani kos sama temannya gitu kan, bener kayak makan terus habis itu
orang tua juga meridoi, gambarannya kan gitu ya, kayak orang tua tuh pasrah percaya sama Rani sepenuhnya karena ada temennya. Terus juga makan itu ada yang kayak nyiapin gitu kan. Terus habis itu kalau masalah tugas gak jauh-jauh gitu kan, kayak nyari tanya pas kebingungan gitu kan, soalnya temennya satu prodi aja, satu prodi juga satu angkatan juga satu apa ya, satu kecamatan kabupaten ya, mohon maaf kan sama-sama di Pasuruan. Terus habis itu kalau sisi nggak enak atau negatifnya kan kayaknya temennya kurang ngerti sama Rani gitu kan, kayaknya apa ya, pas lagi di kamar kurang peka ya kan, kurang peka pas bajunya kotor atau kayak gini tuh kayaknya kurang ngerti gitu kan. Juga Rani kendalanya nggak bawa sepeda sendiri, sungkan kan sama temennya gitu. Terus yang mau kemana-mana nggak memungkinkan tuh kalau gojek terus gitu kan, soalnya kan meminimalisir uang sakunya gitu kan. Terus habis itu kalau Rani misalkan sendiri itu lebih sahabat sepeda, lebih privacy gitu kan, lebih kayaknya mandiri. Terus kamar itu terserah Rani gitu kan, kayak apa-apa itu terserah kita gitu kan ya, kayaknya enak lah kalau kalau di kamar itu sendiri, kayaknya kita bisa ngapa-ngapain lah gitu kan, kayak mau berantakan mau itu bersih itu kan terserah kita gitu kan. Cuma di sisi apa ya, negatifnya itu kan kayaknya orang tua bukan nggak merestui, terlalu khawatir gitu, nggak seleluasa pas sama Rani gitu kan ya. Ya apa ya, terus kayaknya kalau ke sendiri ini mungkin makannya ya kan, makannya itu dibingungin lagi gitu kan, kayak kurang gimana-gimananya. Terus masalah tugas gitu kan, kayak pas bingung itu kayaknya nggak ada teman yang mau diajak curhat, mungkin Rani harus dari HP gitu kan. Kemungkinan besar sih kayak gitu kan. Sekarang ini bisa Rani bawa pulang dulu, Rani pulang dulu. Nanti pas kita di pertemuan ketiga, gimana nanti Rani itu udah bisa menyimpulkan mana sih pilihan yang tepat untuk suatu persoalan yang sedang Rani hadapi lah. Misalnya kayak apa ya, kayak gampangannya itu kayak Rani nemu solusinya gitu kan di pertemuan yang ketiga nanti. Semoga kita mendapatkan apa ya, waktu yang seperti ini di waktu yang sama di hari yang sama. Semoga tetap dengan keadaan yang sehat gitu. Semoga juga Rani mendapatkan suatu jawaban gitu ya. Ini bisa Rani bawa pulang dulu, Rani pikirkan dulu, itu suatu strategi yang bisa saya bantu. Semoga itu bisa menjadi solusinya. Nanti Rani pikirkan secara baik-baik gitu kan. Kalau boleh tahu ntar lagi mau kemana? Lagi mau ada matkul Bu. Oh, mau ada matkul ya. Semoga ini bisa membantu ya. Nanti kita bertemu di minggu depan. Mari saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya tunggu sebentar. Silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Apa kabar Rani? Alhamdulillah baik. Kabar orang tua gimana? Baik juga. Tadi pas kesini sama siapa? Sama teman. Kondisi di luar cuacanya gimana? Agak sedikit panas. Oh, sedikit panas. Ini ya, ibu ada minum. Minum dulu. Panasan juga. Ini pertemuan kita yang ketiga kalinya ya. Iya. Kemarin pas minggu kemarin kita ketemu kan udah tak kasih suatu strategi, dimana nantinya Rani bisa memilih dan memilah gitu kan, mana yang baik buat Rani kan udah bisa dipikirkan secara matang. Terus sebelumnya kan udah ngomong juga sama orang tuanya, terus kan aku udah nyaranin juga gitu kan, coba diomongin dulu sama orang tuanya, diyakinin orang tuanya atau gimana-gimananya. Terus pas kemarin gimana? Selama 1 minggu kemarin setelah dari sini, apa Rani udah ngomong sama orang tuanya? Sudah. Terus gimana katanya orang tua? Iya, katanya diizinkan. Diizinkan. Iya. Terus sekarang Rani yang ada di pikiran Rani, kalau misal Rani kos sendiri siap apa enggak?
Bismillah, siap. Siap. Kalau boleh tahu, nanti Rani bawa sepeda ke sini ya bawa sama orang tua, gimana responnya? Iya, nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya hati-hati aja. Kalau boleh tahu, apa kosnya jauh sama kampusnya? Lumayan Bu, tapi nggak sejauh banget. Terus sama temennya gimana? Sama temennya sudah saya bicarakan dengan baik-baik. Terus respon temennya gimana? Iya, dia menerima juga Bu. Apa yang terbaik buat saya, nggak apa-apa katanya Bu. Kalau itu maunya kamu gitu nggak apa-apa. Aku juga baik-baik aja. Maksudnya dia nyikapinya dewasa Iya, ya. nggak kayak kanak-kanakan gitu. Soalnya kan Bu, saya nanya kayak dia kan nggak pernah jadi orang tua Bu ya. Takutnya dia pemikirannya masih kecil gitu. Soalnya nggak dewasa sama Iya. Rani gitu kan ya. Terus kalau misal Rani udah kos sendiri nih, karena papa udah sendiri, terus makannya juga udah sendiri, terus habis itu juga kan kalau mau ke kampus juga ya Rani bisa mandiri lah kan ya, bisa katanya kan juga mau ikut organisasi, semoga juga Rani bawa sepeda dari Pasuruan ke sini juga dalam apa ya, maksudnya tuh baik-baik aja gitu kan, selalu diberi keselamatan juga. Terus habis itu di kos semoga dikasih kesehatan, semoga Rani nggak sakit-sakitan lagi atau gimana gitu kan, semoga nggak ada kendala lah ya. Nanti kalau misalnya ada tugas memang Rani kesusahan atau kebingungan, mungkin saran aja gitu kan, mungkin Rani bisa nanti hubungi temannya atau nanti kos temannya gitu kan. Kalau boleh tahu antara kos Rani sama kos temannya ini jauh apa enggak? Deket. Deket, tapi kan sama-sama di daerah kampus kan ya, nggak perlu sampai daerah kampus. Iya kayaknya semoga si Rani bisa betah ya, semoga Rani juga bisa apa ya, kayak lebih dewasa lagi gitu kan, privasinya bisa dijaga lagi gitu ya. Kertas yang kemarin dibawa apa enggak? Dibawa. Berarti Rani setuju ngambil yang sendiri nih ya, yang sendiri. Kalau sendiri Rani itu lebih privacy, terus sama itu lebih nggak canggung ya kan, mau kamar itu kayak gimana pun. Terus habis itu juga yang terpenting kan Rani itu bawa sepeda sendiri ya kan, nggak ngerepotin orang tuanya. Tapi nanti sisi negatifnya juga Rani akan selalu, maksudnya kayak sendiri, nggak ada temennya, kemana-mana juga sendiri. Dan Rani itu harus lebih bisa kayak mengatur waktunya gitu kan, yang mengatur waktunya juga karena kan udah sendiri nih, kayak makan kan nggak murah-murah langsung makan, nggak pas lagi kayak sama temennya gitu kan. Tapi kan enaknya nanti pas di kamar Rani kan apa ya, kayak oh ya nggak bingung lah mau ngapa-ngapain gitu kan, terserahnya aku gitu. Kalau misal nih next time kita mau ngobrol ya kan, kita mau next time kalau emang Rani mau ngobrol atau Rani mau ketemu di luar nggak apa-apa kok, nanti hubungin aku aja gitu kan. Nah kali kita pengennya di luar, main di luar atau kita nonton gitu kan. Kalau di Jember kan biasanya anak muda tuh nonton kan ya. Berarti boleh ya Bu, bisa saya ajak jalan sama ibu kemana gitu sambil cerita. Boleh banget dong, kenapa nggak boleh? Soalnya saya bisa lebih terbuka ceritanya ke ibu daripada ke orang tua saya atau teman-teman saya gitu Bu. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti setelah konseling berakhir, nggak apa-apa Rani kalau misal pengen ketemu di luar tinggal ngomong aja, tinggal chat aja gitu kan, kayak apa ya, Bu ayo kita ketemunya di luar, kita nonton bareng, makan bareng gitu, nggak apa-apa gitu kan. Selagi saya di kantor nggak ada kendala, Rani juga nggak ada kendala di kampusnya, nggak apa-apa gitu kan. Kan juga kayaknya pengen kayak Gunung Gambir kan ya, kan Hari udah bilang ya nggak apa-apa kok, nanti kita kesana bareng-bareng gitu kan. Aku ya juga suka kok kesana sama teman-teman biasanya. Kalau emang Rani mau ngajak temennya juga nggak apa-apa, mau sendiri juga berdua sebenarnya nggak apa-apa, cerita yang mungkin ceritanya lebih random atau gimana gitu kan. Juga pesan aku sih ya, hati-hati kalau memang Rani udah punya keputusan ini. Dan aku berterima kasih banget ya kan, Rani udah bisa lebih dewasa, juga Rani juga bisa menjaga dirinya dan bisa meyakinkan orang tuanya kalau Rani itu bisa jaga diri gitu kan ya. Semoga
kedepannya Rani makin sukses, terus habis itu juga kuliahnya dikasih kelancaran, terus dikasih kecepatan untuk lulus, dipermudah lulusnya, terus di kos juga semoga nggak ada kendala, semoga dikasih kesehatan selalu, dan semoga nanti kita kalau emang bisa bertemu di lain waktu kita dalam keadaan yang sehat seperti ini gitu kan ya. Nanti kalau emang ada apa kabarin lagi nggak apa-apa. Mungkin sepertinya konseling pada hari ini karena ini sudah pertemuan ketiga, Rani sudah bisa menentukan juga kepilihannya ya kan, atas keputusan dari solusi cerita kemarin ya kan, yang sudah dialami sama Rani. Ini Rani sudah mencapai dimana Rani udah keputusannya ya kan ya, sudah menemukan pilihannya. Semoga pilihan ini menjadi di pertemuan kita yang terakhir ini Rani bisa menentukan pilihannya yang tepat yang mana, dan semoga yang dipilih Rani ini tidak maksudnya membantu Rani untuk kedepannya, menjadikan Rani menjadi orang yang lebih sukses lagi, juga Rani menjalani hidupnya juga bisa enak, enjoy, nyaman gitu kan. Semoga juga Rani kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa membahagiakan orang tua, khususnya Rani juga diberikan kemudahan atas urusannya Rani di perkuliahan yang masih semester 2 ini gitu kan ya. Semoga di pilihan ini juga membantu Rani untuk kedepannya. Sebelumnya saya juga berterima kasih Bu atas waktunya Ibu untuk saya. Iya, sama-sama. Sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, sehingga saya dapat menyelesaikan persoalan yang sedang saya hadapi. Dan saya mau izin pulang dulu ya Bu, karena habis ini ada mata kuliah. Iya, hati-hati di jalan ya Rani. Terima kasih. Nanti saya antar. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.